Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 11 Syawal 1442 Hijriah, Masjid Al-Abrar melaksanakan kegiatan Lebaran Syawal. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan ukhuwah tentunya menjadi dasar utama. Harus dipahami bahwa kegiatan silaturahim dan hubungan satu sama lain antar jamaah itu merupakan modal dalam melaksanakan kegiatan ini, dan permintaan dari masyarakat bahwa sebaiknya juga kita melaksanakan kegiatan yang serupa dengan kegiatan lain yang ada di masjid-masjid lain, seperti misalnya Lebaran Ketupat, Lebaran Mandura, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk Masjid Al-Abrar, kita memberi nama kegiatan ini adalah Lebaran Syawal. Karena itu, insya Allah ke depan agenda ini, kegiatan ini menjadi kegiatan tahunan buat jamaah. Nah, prinsip dasar sesungguhnya adalah bagaimana menjalin sebuah kebersamaan dalam memahami puasa Syawal setelah Ramadan, sehingga kita memberi bentuk atau wujud penghargaan, penghormatan, bahkan sampai dengan wujud dari ukhuwah yang sesungguhnya dalam akidah bahwa orang-orang yang telah menyelesaikan puasa Syawalnya perlu kita rayakan seperti ini. Dan bagi mereka-mereka yang belum tuntas puasa Syawalnya, apalagi belum memulai Syawalnya, momen ini menjadi momen yang penting baginya. Karena kenapa? Dia akan bisa mengukur dirinya, akidahnya, seberapa jauh dia ingin melaksanakan Syawal itu sendiri. Dan insya Allah seluruh jamaah Masjid Al-Abrar mampu menuntaskan Syawalan tahun ini. Ini menjadi pikiran dasar. Tentu saja pokok-pokok pikiran lainnya bahwa begitu banyak aktivitas seluruh masyarakat jamaah sekitar sini sehingga bertemu pun menjadi susah. Maka kemudian kita mewacanakan ini adalah proses lebih lanjut terkait dengan halal bihalal jamaah Masjid Al-Abrar, sehingga rangkaian dari seluruh acara ini adalah termasuk di dalamnya halal bihalal. Seperti ini kira-kira pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pertimbangan pentingnya untuk dilakukan. Seperti ini. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Ketua Pembangunan Masjid Al-Abrar, yang kami hormati Takmir Masjid Al-Abrar, dan para tamu undangan, juga kepada teman-teman anggota Risma. Kali ini saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi, kami persilahkan. Maaf. Yang ketiga, laporan pelaksanaan Lebaran Syawal kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ridwan, MSI, selaku Ketua Pembangunan Masjid Al-Abrar. Yang keempat, sambutan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kelima, istirahat atau hiburan. Yang keenam, Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للناس تأمرون
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama selaku penanggung jawab acara ini menyampaikan permohonan maaf oleh karena acara ini tidak membuat undangan, karena momen ini adalah momen rakyat, momen jamaah, sehingga kita tidak membuat undangan, tetapi menyampaikan melalui pengeras suara masjid, melalui WA grup masjid, melalui organisasi Risma masjid, sehingga diharapkan tidak ada keterbatasan penyampaian komunikasi. Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan juga namanya sama dengan Ketua Panitia. Jadi tadi berbincang kalau 2 Ridwan R2 mengurus ini masjid, insya Allah katanya suksesnya banyak. Amin. Nah, ini. Dan saya berdua insya Allah menunggu nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua di pintu surga. Karena kamilah yang menjaganya, kiri kanan. Jadi oleh karena kami ini berdua menunggu, kami prioritaskan jamaah Masjid Al-Abrar adalah ketika kami berdiskusi banyak dengan jamaah. Lalu juga waktu itu Pak RT ada, yang kebetulan Pak RT adalah ketua paguyuban yang sering melaksanakan kegiatan lebaran ketupat. Nah, ini diistilahkan seolah-olah menjadi budaya Jawa Tondan Jaton, ya kan gitu. Masjid Jami di seberang itu sudah lebih dari 10 tahun melaksanakan juga lebaran ketupat. Bahkan gubernur selalu hadir di sana, khususnya eranya Pak Longki, Bapak Gubernur Longki Jabola tidak pernah awal melaksanakan lebaran ketupat. Tapi dalam 2 tahun terakhir berubah namanya menjadi lebaran Lebaran Manduro. Nah, itu. Nah, kita kewalahan mencari nama kegiatan kita, berdiskusi panjang dengan jamaah. Pilih lebaran ongol-ongol, salah. Pilih lebaran arem-arem, juga pilih lebaran ya ada apa namanya, lemper, juga tidak ada kesiapan kita yang buat lemper. Maka kita rasionalkan menjadi lebaran Syawal. Harus dipahami bahwa lebaran Syawal tidak bertujuan menandingi kebesaran
hakikat dari lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Maka kata lebaran di sini yang kita maknai adalah halal bihalal syawal. Bisa masuk ke ranah bid'ah lagi misalnya. Maka kemudian kita mengartikan bahwa pemahaman lebaran di sini lebih diterjemahkan pada penguatan ukhuwahnya. Seperti itu, halal bihalal. Tolong jamaah aminkan. Saya bersama jamaah mengharapkan Pak Kadis masih di sini nanti. Jadi kita aminkan, tolong diaminkan ya Allah. Dan masih Pak Ridwan Mumu yang menjadi Kadis di sini. Acara selanjutnya sambutan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah oleh Bapak Dr. Andus Haji Ridwan Mumu, MCI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Panitia Pembangunan Masjid Al-Abrar, yang saya hormati pengurus dan takmir Masjid Al-Abrar, yang saya hormati Bapak Ibu tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sempat hadir pada acara ini, yang saya hormati adik-adik sekalian yang pernah mencanangkan ini di zaman era saya di tahun 1989 kalau nggak salah. Sejak waktu itu saya tamat SMA, saya sudah menjadi ketua Risma di Al-Huliyah. Dan saya mengatakan bahwa Risma kami adalah Risma berlian. Dimanapun kalian berada, tetap bersinar. Jadi apa kata orang kan, Risma itu hanya bikin susah orang, biarkan. Yang penting kita bekerja dengan ikhlas, insya Allah bersinar, tetap bersinar, walaupun dia di dalam lumpur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya menanggapi sambut laporan daripada Ketua Panitia. Memang niat kecil saya, sudah ada niat saya untuk memperbaiki gorong-gorong yang hancur itu. Saya sudah bicara sama yang pihak ketiga yang mendapatkan rezeki untuk membangun pos monyet. Sebenarnya pos monyet itu satu di belakang, satu di depan. Tapi kemarin saya melihat situasi di depan ini susah untuk saya lakukan pos monyet. Kalau saya ingin pos monyet ada di sini, selain menjaga masjid ini yang selalu kehilangan dan juga menjaga gudang saya. Tetapi saya mencari tanah yang bisa 4x3 tidak ada di sekitar sini. Saya mencoba untuk membongkar pagar ini, untuk meletakkan di situ, tapi ternyata membongkar pagar di kantor dinas sosial ini punya prosedur yang panjang. Harus menghilangkan aset itu banyak prosedurnya, dan waktunya nanti tahun depan baru bisa didiskusi. Berarti menghambat pembangunan pos jaga saya. Oleh karena itu saya katakan udah biar saja pos jaga dua-dua di depan, karena tidak boleh. Kalau ditunda berarti temuan bagi saya. Insya Allah saya sudah mintakan, sisihkanlah semenmu sedikit untuk kerja di sana, bawalah tukangmu untuk kerja di sana, tidak usah kupikirkan fee bagi saya. Anggaplah fee saya itu masih dorong-dorongnya. Ya insya Allah dia akan kerja. Dan yang kedua, saya berharap Risma untuk kegiatan-kegiatan ke depan bisa langsung berkonsultasi ke saya. Ke kantor, ruang saya terbuka 24 jam. Kamu datang jam 12 malam. Jadi 24 jam artinya 24 jam di waktu kerja saya sampai jam 4 sampai jam 5 kantor. Jadi kalau ada Risma ingin melaksanakan kegiatan, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, yang harus kita sesuaikan dengan warnanya. Warna menentukan siapa kita ini. Biru. Ya. Pak Gafar sudah membuat bahwa ini adalah rumah dinas sosial. Tinggal nanti rompinya harus seperti ini. Biru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur hadir pada kesempatan ini, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keselamatan, nikmat Islam dan nikmat iman yang sampai hari ini dan telah menjalankan ibadah puasa bulan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menghadiri acara Lebaran Syawal
Alhamdulillah saya berkeinginan, saya sampaikan pada kesempatan ini, saya berkeinginan tahun depan insya Allah kita umur panjang. Walaupun saya tidak di dinas sosial, saya tetap akan mengabdikan diri saya dari hari Senin. Tetap itulah acara pertama sidang, saya harus mengumpulkan makanan. Masa saya tuan rumah berdatangkan orang saya tidak makan. Hari kedua saya sidang ke UPT. Ternyata sebelum saya sidang saya suruh driver saya selidiki dulu di sana, apakah mereka menyiapkan makan atau tidak. Kalau mereka tidak menyiapkan makan, saya puasa hari ini. Ternyata semua menyiapkan makan, saya menghargai lagi makan. Hari Rabu saya lagi diundang sama keluarga sampai hari ini. Insya Allah saya akan mulai hari Senin, saya tahan tidak akan ada acara-acara harus saya selesaikan kemarin. Oleh karena itu saya minta usaha alhamdulillah tahun depan kita. Saya katakan sama Pak Ridwan satu saja mengurus masjid, kenapa sukses? Ini sudah Ridwan dua, kiri dan kanan menjaga pintu surga. Masa tidak bisa sukses? Kita usahakan sukses semua acara-acara seperti ini. Dan saya selalu juga mengatakan Pak Gafar, kalau ada kekurangan apa di masjid ini, silakan. Saya sudah mulai mencoba di kantor dinas sosial. Saya sudah mencoba untuk membuatkan satu kotak amalan. Jadi bersedekahlah kau di hari Jumat. Taruhlah celenganmu seberapa engkau mampu. Saya sudah katakan sama teman-teman, kalau engkau puasa untuk dirimu, kalau kau sholat untuk dirimu, tapi kalau engkau berbuat baik atau bersedekah untuk diri, itu kata Allah. Jadi tidak ada orang yang jatuh miskin, tidak ada orang yang kekurangan karena bersedekah. Insya Allah kalau dia bersedekah, Allah akan melipatkan ganda rezekinya dan Allah bahagia. Amin. Allah bahagia karena kenapa? Allah melihat bahwa si Ridwan selalu membahagiakan umatku, membahagiakan ciptaanku. Siapa yang tidak bangga kalau ciptaannya dibantu sama orang? Itulah Allah, bahagia dia. Saya katakan, kenapa kita takut untuk lapar? Bayangkan saja antara cecak dengan nyamuk. Cecak yang melekat di dinding, nyamuk yang berterbangan kemana-mana. Tetapi cecak bisa makan. Bayangkan, menebar silaturahim dan meraih keberkahan ini berawal dari masjid ini. Dari masjid-masjid lain belum ada membuat seperti ini. Dan saya mau sebagai kepala dinas dan insya Allah menebar silaturahim meraih keberkahan ini akan menjadi tema dimanapun saya berada. Hadirin yang berbahagia, halal bihalal yang telah diawali dengan Idul Fitri memiliki makna bahwa kita semua terlahir kembali menjadi manusia baru, terlahir dengan semangat baru dan harapan-harapan baru. Puasa telah mengembleng kita menjadi seorang yang suci, fitri. Kesucian seseorang yang telah beridul fitri berarti dia telah kembali kesuciannya, dan melalui kesucian itu dia akan selalu berbuat yang benar dan baik dan mencari keindahan. Dimensi lain dari pemaknaan halal bihalal adalah terwujudnya silaturahim di antara sesama, khususnya sesama muslim. Secara harafiah, makna silaturahim terdiri dari dua kata, yaitu silat dan rahim. Silat artinya menyambung dan menghimpun, sedangkan rahim semula diterjemahkan dengan kasih sayang, lalu berkembang maknanya menjadi peranakan atau kandungan, karena anak yang dikandung selalu mendapat curahan kasih sayang. Dengan demikian, makna silaturahim adalah upaya menyambung sesuatu yang pernah putus. Saya atas nama keluarga, atas nama pribadi, dan atas nama keluarga besar dinas sosial mohon maaf apabila selama berjamaah di sini, selama menjadi jamaah zuhur, asar, bahkan maghrib, ada mungkin tindakan-tindakan yang tidak berkenan, atau barangkali ada bahasa-bahasa serta guru yang tidak berkenan. Pada kesempatan ini mohon dimaafkan. Silaturahim yang tersosialisasi melalui halal bihalal menuntut sikap saling memaafkan. Dalam beberapa teks agama dikemukakan bahwa seseorang muslim yang bertakwa dituntut untuk melakukan 3 sikap dari sebuah perlakuan. Sikap itu adalah pertama, menahan amarah. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, berbuat baik terhadapnya. Apabila ketiga hal ini terimplementasikan pada setiap makhluk ciptaan Tuhan,
dapat dipastikan akan terjadi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan kualitas hubungan sosial dalam bermasyarakat dan bernegara. Perbaikan dan penyempurnaan dimaksud meliputi beberapa dimensi. Pertama adalah dimensi sosial, karena saya berada di bidang sosial. Saya membahas sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain dari makhluk-makhluk yang lain. Bayangkan Pak, sesempurnanya kita masih punya kekurangan. Coba bayangkan, burung walet sekarang air liurnya sangat mahal untuk dibeli orang. Tapi bagaimana dengan air liur manusia yang sempurna itu? Gratis pun tidak akan ada orang yang membeli. Tapi burung walet yang begitu hanya terbang begitu, tidak ada yang memeliharanya, tapi air liurnya sangat luar biasa. Jadi semua ciptaan-ciptaan Tuhan apapun bentuknya pasti ada manfaat. Masya Allah. Kita sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah, maka marilah kita berbuat baik agar kita bisa bermanfaat di sekitar kita. Paling tidak bermanfaat di rumah, di keluarga kita, bermanfaat di kantor, dan bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau kita sudah bermanfaat, insya Allah kita tenang. Dimanapun kita datang, insya Allah orang akan datang berbahagia. Jangan sampai di mana kita melekat, di situ orang mati. Seperti benar, di mana melekat, di situ mati. Jadi janganlah kita ini menjadi makhluk apabila kita datang orang menjadi gelisah. Tapi jadikanlah apabila kita datang orang menjadi teduh dan menjadi bahwa kedatangannya dia memang selalu kita lakukan. Dengan kesempurnaan itu manusia sangat berpotensi untuk menebarkan semangat kasih sayang terhadap sesamanya dan lingkungan di mana dia berada. Melalui latihan-latihan spiritual yang dijalaninya, seorang akan sanggup menghayati secara lebih baik nilai-nilai keilahi dan nilai-nilai kemanusiaan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat tersebut merupakan landasan untuk membangun integrasi dan investasi sosial. Ketika terusik nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan, persahabatan dan persaudaraan kita di masa ini. Dimensi pendidikan. Pendidikan memiliki makna penting dan strategis menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kepedulian di bidang pendidikan dari semua pihak hendaknya terus ditumbuhkan. Demikian pula dalam perbaikan dan penyempurnaannya. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Keberpihakan kita membangun laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan saling mengasihi antara satu dengan lainnya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jika setiap umat memahami ajaran agamanya, kedamaian dan kesentosaan pasti akan terwujud. Agama mengajarkan berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena dengan berbuat baik itu manfaatnya akan kembali kepada kepribadian kita masing-masing. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dalam suasana fitri dan terjalinnya silaturahmi melalui lebaran Syawal berhalal bihalal ini dapat memberi makna penting ke arah terwujudnya perbaikan dan penyempurnaan, terbangunnya jembatan persahabatan dan persaudaraan, eratnya jalinan kasih sayang dan kerukunan sesama umat beragama menuju masyarakat madani yang kita cita-citakan bersama. Sebelum saya mengakhiri hal yang bisa saya sampaikan, mohon maaf saya agak terlambat datang karena pada hari ini di acara yang sama juga ada di kompleks saya. Dan Pak Gafar datang sama-sama jam 10. Saya coba bilang nanti di sini jam 11. Ternyata namanya acara di masjid, di sana molor, di sini molor. Saya tidak tahu. Pak Gafar bagaimana di sana? Di sini juga belum. Di sini juga belum. Saya tidak tahu yang mana harus saya lari. Ya udah saya bilang, saya di sini selesaikan, selesai baru saya lari. Alhamdulillah, saya juga terselesaikan di kompleks, saya terselesaikan di kantor. Terima kasih. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.
khususnya buat adik-adik Risma, terima kasih. Mudah-mudahan acara silaturahim ini insya Allah tahun depan kita akan mencoba lagi untuk membuat yang lebih bermanfaat lagi, dan saya akan memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada acara ini, dan saya mohon kiranya kepada adik-adik Risma mudah-mudahan bisa berbuat baik, berkontribusi baik terhadap masjid ini, karena hidupnya masjid ini karena adanya Risma. Oleh karena itu saya minta kepada adik-adik Risma, kalau cuma waktu duduk di rumah, mendingan sholat di berjamaah di Masjid Al-Abrar. Kami dulu waktu Risma di Alulia, kami yang memeriahkan masjid itu pada saat sholat subuh, maghrib, dan sholat zuhur sampai sholat asar. Oleh karena itu saya berharap adik-adik Risma apabila punya waktu yang lowong silakan mengisi kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Abrar ini. Dan yang kedua, saya juga berterima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sempat hadir, dan terutama khusus kepada tuan rumah yang sudah menyiapkan makanan yang sangat lezat dan sangat inovasi. Karena soto tapi isinya ayam, saya hampir tertipu. Tapi alhamdulillah ini satu inovasi yang baik, karena berarti ibu-ibu sudah melihat tanda-tanda zaman. Kalau dihadirkan contoh di sini tidak ada yang Korea pasti. Semua umur di atas 40. Oleh karena itu, karena contohnya berisi ayam, alhamdulillah laku dengan. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah atau kepada keluarga yang menyiapkan ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun kebaikan yang kita buat Allah tidak akan membalasnya. Oleh karena itu semoga ditambahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan diberikan kebahagiaan serta umur yang panjang. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, halal silaturahmi halal bihalal pada hari ini dengan tema menebar silaturahim. Ya, menebar silaturahim, meraih keberkahan. Mudah-mudahan pada acara ini kita semua diberikan kesehatan, dan terutama kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan oleh pandemi Covid yang sekarang alhamdulillah semakin hari semakin menurun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من
لا حول